Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan tarot dari The Star Tarot. Oke, seperti yang sudah Anda lihat di depan sini bahwa ada 3 tumpukan kartu. Kita masih bermain dalam readingan tentang pick a card, pilih kartu, ya. Nah, akan ada pertanyaan yang muncul sesuai dengan request yang sudah masuk ke chat saya. Nah, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Buat yang sudah subscribe, apalagi yang sudah nyalakan lampu notifikasi, kemudian yang udah share, terima kasih banyak ya, karena memilih The Star Tarot. Ada juga yang bertanya, Kak, kok cuman tangannya yang kelihatan? Kapan pengen lihat orangnya seperti apa? Waduh, mau lihat orangnya? Kasih lihat nggak ya? Oke. Kalau sudah sampai nanti 10.000 baru muncul live, kemudian bisa juga saya muncul di channel YouTube, kemudian bisa live juga, jadi bisa langsung bertanya langsung ke saya, ya. Nah, apakah tema kita pada kesempatan kali ini yang sudah di request, yaitu mengapa dia memilihku? Kenapa dia sampai memilih kamu? Apa alasannya dia memilih kamu? Pasti ada sesuatu, tapi ini semuanya hal-hal yang baik-baik. Semoga baik-baik saja. Aku baik-baik saja, seperti kata Pinkan Mambo. Oke, kita ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general, secara umum, kemudian bisa resonate, bisa cocok, bisa enggak, ya. Kemudian juga bisa vice versa. Ini bisa terjadi kepada Anda ataupun pasangan Anda, ya. Nah, gimana? Kita mulai saja. Mengapa dia memilihku? Jawabannya ada di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Nah, kalau begitu, pile number 3-nya kita singkirkan dulu. Twing. Kita singkirkan juga yang kedua. Twing. Yang pertama kita buang aja. Oke, mengapa dia memilihku? Atau mengapa dia sampai memilih kamu? Di kartu ini jawabannya. Ada 3 of Pentacles, Ace of Cups, kemudian tunggu ya. Mau pakai kacamata dulu. Nah, bocor deh, gue pakai kacamata orangnya. Ace of Cups, ada The Magician, ada 3 of Wands, Knight of Pentacles, King of Pentacles, the Moon, ada 10 of Cups, Queen of Cups, dan Queen of Pentacles. Wow. Mau tahu apakah ini? Mengapa dia memilihku? Mengapa sampai dia memilih kamu? Pertama, karena dia merasa dia sudah mapan. Dia sudah sanggup untuk hal itu. Semoga kedepannya begitu terus ya. Dia sudah sanggup, dia merasa dirinya mapan, dan dia sudah siap untuk membuka hati dan memberikan perasaannya dan memilih dirimu sebagai pasangan hidupnya, ya. Dan di sini juga saya melihat bahwa setelah dia bersama dengan dirimu, tanpa mungkin dia memberitahu kepada kamu, seolah-olah bahwa kamu ini adalah pembawa rejeki buat dia. Dia agak sedikit percaya dengan hal seperti itu. Dari segi keuangan dia merasa ada peningkatan. Kemudian dari segi perasaan dan merasa cinta, dia merasa seperti hidup. Kemudian dari sisi pekerjaan dia merasa lebih baik. Dan dari segi pemikiran pun dia jauh lebih fokus sekarang ini berkat adanya dirimu. Jadi sebenarnya kamu ini adalah obat sakit kepala. Kamu adalah paratit. Nggak boleh dikasih tahu, nggak boleh. Nah, kenapa kembali dia memilihmu? Karena kamu juga mungkin ya dulu dia mempunyai seseorang, tetapi dia sudah benar-benar memilihmu.
Dan dia sudah meninggalkan semua masa lalunya, jadi kamu nggak usah cemburu-cemburu lagi ataupun ada berpikiran yang lain tentang dia. Dia sudah meninggalkan masa lalunya. Dia adalah pahlawan pangeran berkuda putih. Ya, dia adalah pangeran berkuda putih yang datang kepadamu. Cuman memang datangnya agak lambat, bukan agak lambat ya. Datangnya agak perlahan. Dia tidak akan langsung menunjukkan semuanya kepada dirimu. Dia adalah pangeran berkuda putih. Kalau kuda yang coklat gimana? Dia adalah pangeran berkuda putih. Kemudian di sini juga saya melihat karena dia juga mendengarkan cerita dari orang lain, mendengarkan masukan dari orang lain tentang dirimu. Dia mencari kabar juga loh tentang dirimu. Ya, memang seperti itu sih. Ketika kita menyukai seseorang, kita harus juga tahu bibit, bobot, dan bebetnya. Bukan bebek ya, bebet. Bibit, bobot, bebetnya. Nah, di sini ini sudah jelas bahwa dia telah berusaha untuk mengikatmu ke depan dengan tali tambang. Dia akan mengikatmu dengan percintaan yang sangat indah ke depannya. Jadi kamu harus betul-betul menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, karena telah datang seseorang pangeran berkuda putih yang sudah mapan, yang sudah memilihmu, yang sudah meninggalkan masa lalunya, yang menganggap bahwa kamu adalah pembawa keberuntungan untuk dirinya, yang sudah mencari tahu tentang kamu, yang sudah memilih kamu, menerima segala kelebihan dan kekurangan kamu. Dan kedepannya saya melihat di sini dia akan membuatmu menjadi putri. Wow, artinya dia akan membuatmu menjadi mungkin seorang ibu, atau menjadi seorang istri, atau menjadi ya di sini lebih banyak wanita sih. Ya, dan akan berusaha menghormati dirimu. Ini adalah, kalau saya lihat di sini, ini adalah seseorang yang baik, yang mempunyai masa lalu tetapi sudah ditinggalkan, dan membuat saya melihat di sini dia akan menuruti, ya mudah-mudahan ya kedepannya ketika kalian bersama nantinya panjang bahkan menikah, dia adalah tipikal orang yang akan selalu mengikuti kemauanmu, membuatmu pengen ini, kalau ada, kalau nggak ada ya gigit jari aja. Harus bersabar, harus berusaha membantu pasangannya untuk bisa mendapatkan dan mengumpulkan pundi-pundi yang cukup. Jangan memaksakan sesuatu kalau nggak ada, atau jangan memaksa harus ada kalau keuangan suami kurang bagus, tetapi harus disupport, karena di sini dia punya cita-cita untuk membahagiakan dirimu. Jadi berbahagialah Anda yang sudah memilih Pearl number 1. Wow, amazing, I'm seeing. Bukan amazing lagi, I'm seeing. Oke, buat Anda yang sudah memilih Pearl number 1, kita akan ke Pearl nomor 2 ini ya, yang ini ya, nomor 2. Mengapa dia memilihku? Kembali saya sampaikan bahwa kartu ini sudah saya acak ya, dan saya orangnya nggak suka yang bohong-bohong. Sebelum saya merapikan kartu ini, saya sudah mengacak. Dari kartu ini tadi saya mengambil masing-masing 10 tanpa melihat, agak alias saya buta-buta dikit. Yang pertama ada Six of Wands, kemudian ada Two of Wands. Wow, ada Judgment, asik. Ada The Sun, asik. Panas dong The Sun. Oke, ada Queen of Wands. Oke, wih kok Wands semua nih. Ada Nine of Wands, Four of Pentacles, Five of Cups, Five of Swords, dan yang terakhir, oh my god, did you see this? Do you see this? Ten of Pentacles. Oke. Mengapa dia memilihmu? Karena dia tidak memilihku. Mengapa dia memilihmu di sini yang sudah memilih Pearl nomor 2? Karena di sini
Mungkin kalian adalah orang yang berada di mungkin satu lokasi pekerjaan, mungkin ya. Kemudian dia lebih gimana ya, lebih dominan, kemudian lebih tinggi jabatannya mungkin. Tetapi di sini saya melihat intinya kalaupun di luar daripada pekerjaan, dia adalah orang yang lebih tinggi lebih tinggi pekerjaannya, mungkin bisa dibilang begitu ya. Saya nggak usah ngomong yang ribet-ribet ya, yang terlalu berbahasa Indonesia yang terlalu baku, nggak usah yang biasa-biasa aja gitu ya. Di sini saya melihat bahwa dia lebih tinggi jabatannya daripada kamu ya, dan dia merasa bahwa dia sudah memperjuangkan semuanya, dan dia akan seperti gini nih, akan ada hari di mana apa yang sudah dia usahakan itu akan terwujud. Misalnya kedepannya akan menikah, kedepannya mempunyai anak. Dia memilihmu, ini betul-betul orang yang sudah menuju ke arah pernikahan, sangat dekat dengan pernikahan. Dan dia merasa bahwa kamu adalah mataharinya, berarti kamu panas. Kamu adalah matahari, berarti kamu bisa melukai kulitnya. Kamu adalah seseorang yang bisa menerangi hatinya, bisa memberikan cahaya buat dia, kemudian juga bisa mensupport dia dari sisi pekerjaan, bisa membangkitkan semangatnya. Tapi di sini ada bunga matahari ya. Emang kamu kuaci matahari ya. Dan sepertinya saya melihat di sini bahwa orang ini sudah tidak ada lagi pemikiran atau sisi-sisi yang untuk melihat orang lain lagi. Dia memang sudah fokus sama kamu, dan ini sudah ke arah yang sangat serius. Bisa jadi mungkin tahun ini akan ada lamaran, ataupun kalau kalian misalnya sudah menikah ya, bisa jadi tahun ini akan ada keturunan. Ini kan sekarang sudah bulan berapa ya? Bulan ini, nggak mungkin 9 bulan ke depan kan? Berarti mungkin bisa jadi kamu akan mengandung atau hamil, mungkin bisa jadi. Dia ini adalah orang yang pekerja keras, yang maju terus, pantang mundur, pejuang. Dan ujung-ujungnya dia akan memberikan apa yang sudah dia usahakan itu kepada dirimu. Dia akan memanjakan dirimu. Ini pria yang bagus juga ini. Cuman kelemahannya dia agak sedikit lemah di perasaan, artinya orangnya agak sedikit sensitif, agak peka. Jadi ketika menghadapi orang yang seperti ini, kamu jangan terlalu keras. Karena ini orang ini adalah orang yang sangat fokus dengan pekerjaan. Jadi ketika misalnya ada sedikit pertengkaran, jangan terlalu panjang deh ya, yang sebisa mungkin bisa mengalah. Karena saya melihat tidak ada sisi perempuan lain atau orang lain. Dia memang fokus pada dirimu. Dia sangat berpikir keras untuk tujuannya ke depan bersama dengan dirimu. Dan lihat nih, aku angkat deh, adalah seperti wedding anniversary. Bukan wedding anniversary, adalah seperti pernikahan yang akan terjadi di antara kalian ke depannya. Ya, semoga selalu berbahagia, semoga selalu bisa saling mengerti dan saling menyayangi satu sama lain. Oke? Nah, kita akan ke Pale nomor 3. Bagaimanakah? Mengapa dia memilihmu? Kenapa sampai dia memilihmu? Ya, yang pertama, kamu bisa baca. Angin tak dapat membaca. Aduh, goyang nih. Aduh, maaf. Ada The Lovers. Oh my God. Kemudian ada Three of Cups. Oke, sudah deh.
3 aja ya. Kalau di sini udah bisa kelihatan kok mengapa dia memilihmu. 4 of Wands, 9 of Swords, oh my god, 7 of Wands, 7 of Cups, Page of Cups, Hangman, Strength, Empress. Udah deh. Oke, cukup sekian dulu. Kalian udah bisa baca sendiri dari kartunya. Bisa kalian lihat sendiri kan. Ini apa nih? Dari awalnya sampai akhir udah kelihatan. Mengapa dia memilihmu? Alasan pertama, ya karena dia mencintaimu. Karena kamu adalah merupakan belahan hatinya. Sudah ini sepertinya tentang yang sudah menikah atau menuju ke arah pernikahan. Pel nomor 1 tadi bagus. Jadi kalau pel nomor 1 tadi saya bilang itu sekitar 60%. Pel nomor 2 tadi itu ya 80%. Kalau pel nomor 3 ini saya kasih clue, ini sudah 90%. Di sini karena memang dia sudah merasa bahwa kamu adalah miliknya. Kamu adalah pasangannya. Dia sudah merasa bahwa ini adalah bagian daripada kehidupannya. Dia sangat-sangat mencintaimu, sangat-sangat menginginkan dirimu, selalu ingin berada di sampingmu. Ya, dan akan ada yang namanya pernikahan, akan ada yang namanya melewati masa-masa lajang menuju ke arah pernikahan, dan akan ada saling mengikat satu sama lain dengan tali-tali percintaan, bukan tali-tali tambang. Dia sudah berjuang sangat keras untuk dirimu, sudah melakukan segala daya upaya, dan ini akan terbukti nantinya. Dia bekerja keras dan akan memperlihatkan kepadamu bahwa apa sih yang kamu mau, sebisa mungkin akan dia turutin. Ini adalah pasangan yang sangat baik. Buat Anda yang memilih pel nomor 3, keren banget. Yang membuatmu menjadi putri, membuatmu menjadi bahagia. Bayangan gimana sih kalau misalnya perasaan itu akan sangat-sangat kita senang kalau pasangan kita itu mengikuti mau kita, kemudian pasangan kita itu mengerti apa yang kita inginkan, pasangan kita menuruti kemauan, ya. Tapi ingat juga, nggak boleh egois, nggak boleh egois ya. Di sini kamu harus bisa sabar terhadap dia, sabar mengikuti kemauannya, sabar untuk bisa menghadapinya, karena ini sudah sedikit lagi ke arah pernikahan, sedikit lagi. Dan memang tujuannya, kenapa dia memilihmu? Karena dia ingin mempunyai keturunan. Di Empress itu melambangkan kesuburan. Empress itu melambangkan melambangkan misalnya dewi kesuburan atau kehamilan atau orang yang mempunyai anak. Nah, dari mencintai sampai akhirnya mempunyai anak, itu adalah pasangan yang sudah sangat-sangat sangat ready, sangat sedia untuk menuju ke arah yang jauh lebih serius lagi. Jadi buat Anda, berbahagialah karena telah mendapatkan pasangan yang seperti ini. Dia mencintaimu, dia menginginkanmu, dia ingin menuju ke arah pernikahan, dia ingin mengikatmu menjadi pasangan hidupnya selamanya. Dia akan bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhanmu, memenuhi kebutuhan rumah tangga kalian ke depannya. Kemudian dia harus bisa berjuang, kemudian dia menginginkan keturunan dari dirimu. Apa sih kurangnya? Jadi saya bilang ini adalah 90% fix. Oke? Nah, inilah buat Anda yang sudah memilih pel nomor 3. Semoga Anda bahagia selalu ke depannya, bisa menjalin hubungan rumah tangga ataupun hubungan berpasangan yang lebih bagus lagi. Oke? Cukup sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi bersama dengan The Star Tarot
di readingan-readingan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan-readingan terbaru dari Star Tarot. Dan akan ada live session bersama dengan saya, dan juga kita akan menerima request-request dari Anda semua. So, thank you very much and goodbye.